Makanya sebenarnya Genshin tuh mengajarkan kita buat skala prioritas. Wow. Ternyata ada hikmahnya. Ada hikmah. Kita bisa dapat sesuatu. Hikmah. Ngajarkan kita bisa ngatur keuangan dengan baik. Iya, kayak tidak semua karakter tuh harus memiliki. Gua Dito. Gua Digo. Dan menurut kita, Bukan Genshin yang pelit. Anda yang miskin. What's in the bowl? Aku terserang, Mas. Aku terserang. Personalitiku. Aku orang paling free to play di dunia Genshin. Toh. Aku sangat free to play toh. Kenapa lu ngatain gue? Loh, enggak. Maksudnya apa ya? Jadi sering terdengar nih kayak gini soalnya kan. Nih, soalnya mereka tuh miskin primo. Miskin primo game. Miskin primo game. Benar, karena mungkin ya lagi jarang login. Karena jarang login, mungkin Ya. gold quest-nya belum dikerjain. Betul. Mungkin patung Monsat masih baru level 3. Iya. Mungkin patung Inazumanya bahkan belum dibuka. Mungkin Surumi Island belum dibuka sama sekali. Nah, itu saya seharian loh ngebuka itu anjing. Gue seharian loh gue. Mungkin juga Enkanomiya masih gelap. Masih gelap. Dan- Gue juga seharian ngerjain itu. Emang makan waktu banget ya Genshin. Iya, cukup invest. Jika Genshin tuh emang game yang cukup invest apa ya? Require untuk pemainnya tuh Iya. invest ke apa namanya? Invest dalam gamenya Invest gitu ya. waktu, ha. Iya. Iya benar, berarti investmentnya tuh bukan cuma duit itu. Bukan cuma duit. Berarti Loh. waktu juga gitu ya. Emang siapa yang ngomongin duit dari tadi? Loh, kita Gak ada ya, ngomongin kita tadi. ngomongin primo game Kita kan. ngomongin primo game kan dari Iya, tadi kok. Iya. Begitu. Nah, Jadi, kok orang dikasih 10 intertwine fit, oke lah. oke lah buat pas ulang tahun yang ketiga. Ya buat nyicil PT oke lah, gak apa-apa. PT lah. oke lah. Ya siapa tahu kan ada yang dapat low PT gitu kan, dapat Who nggak ada yang, knows? nggak ada yang Kan tahu. apa katanya kan rata-rata 70 full baru bisa dapat Iya. karakter kan katanya. Iya. Emang Anda nggak pernah ngerasain PT7? Anjir. Anda adalah manusia beruntung. Anda adalah manusia. Gue paling hoki gue 20 tuh. paling hoki 20. Iya ngambil Kazuha waktu itu. Oh, Kazuha. Kalau Iya. gua waktu itu ini banner rerunnya Raiden yang ketiga. Jadi yang pas kemarin pas patch 4 poin berapa ya? 4.3 atau 4.4? 3-an gitu ya. Hah? Gua Raiden dan signature 20 pull. Anjir 20 full. 20 pull. Jadi Hemat banget ya. 10 pull dapat Raiden, 10 pull dapat signature-nya. Nah. Ini kedengaran banget kayak kita suka banget sama game ini kayaknya ya. Kita cinta Cinta banget sama ya game kita. ini, cinta banget sama game. Berarti ya Dito ini apa personality gue recap lagi ya Dito ya. Ini mungkin takutnya ada yang belum nonton video yang sebelumnya atau yang ada linknya. Jadi Dito ini personality-nya macam-macam guys. Dia selain dia pentarot, betul? Betul. Ya dia wibu juga, betul. Dan yang personality yang paling kuat adalah dia penyepong Hoyoverse. Karena bisa dilihat di sini nih, lihat nih. Gue nggak pernah melihat ini gue kayak di booth di event-event Komifuro gitu tau. Di berapa harganya tuh? Ini kayak merchandise banyak banget tuh. Ini masih dikit. Belum Oh, ini semuanya. ya buat ini masih dikit ya harusnya. Ini gue bawa yang gue suka-suka aja ya. Ah yang suka-suka aja. Hmm. Ya berarti kita suka banget Genshin. Nah itu gue jadi ini sih tuh. Itu jadi sebuah hal menarik sih Genshin tuh. Karena lu main Genshin dari day one gak? Dari day one rilis gak? Gue day one login akun, terus dengan menginstal Genshin akhirnya gue sadar bahwa ternyata laptop gue sekentang itu. Membuat kita humble ya Membuat sama kita humble, membuat kita sadar bahwa ROG tahun 2016 udah gak bisa mainin Genshin. Terus akhirnya dari situ gue kayak kayak ya terkendala device, tapi pokoknya gue udah kelarin story-nya Mundo sampai kelar. Gue udah masuk OTW apa Archon Quest-nya Liyue. Gue udah kelarin semua misi-misi awalnya. Gue udah full B5 pertama gue catching. Dan itu dia. apa? Intinya gue udah mainin Genshin sampai ibaratnya intronya udah kelar. Terus karena terkendala device. Wah, itu terkendalanya benar-benar separah sampai gue jalan, suara footstep-nya itu ketinggalan. Jadi Lucu banget. Set tek 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 tek. jadi kadang gue panik karena kan waktu itu gue main game kan, jadi waktu itu gue masih tinggal tuh bareng sama temen gue Oke. satu kamar, dan kalau gue main game kan gue takut ganggu dia, jadi gue pakai headphone. Oh. Jadi pas lagi main tuh, jadi udah lari, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba ada suara dari belakang gue, kayak gue kayak Horor anjing apa nih? Oh, footstepnya ketinggalan. horor banget kayaknya ya. Gamenya anjir itu berat banget. Gue juga main Genshin D1 tapi gue nggak
kayaknya gue malah kayak gue nggak jalanin main story sama sekali deh. Maksudnya kayak ya jalanin terus ngikutin kayak tutorial ya apa gitu ya. Pokoknya masih awal-awal banget. Gue nggak immediately suka sama gamenya. Habis itu gue pensi lama karena gue tau lah ini karena gue pribadi seneng banget MMORPG tuh. Itu genre favorit gue. Jadi Genshin tuh gue lihat inilah apa di trailernya lah atau gimana. Wah ini open world. Terus ini RPG, combatnya keren, ada elemental reaction, bla 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 bla. Pas gue main, gue ekspektasinya ini bakal jadi MMO, tapi bukan. Ini game single player ya, bisa dibilang ya, single player RPG gitu ya. Jadi gue agak cabut deh gue, kayak kok gak cocok nih gue. Terus gacha-gacaan kan. Berjalanlah waktu, terus saya ketemu Anda, saya ngobrol dengan Anda, saya download lagi Genshin. Akhirnya saya dalam 1 kali main itu saya tamat dari Mondstadt sampai Sumeru. Sial. Saya terinvestasi. Saya berinvested tuh. Total berapa prima yang Anda dapatkan? Berapa apa? Berapa prima yang Anda dapatkan? Berapa pool yang Anda dapatkan selama main dari Mondstadt sampai ke Sumeru? Tidak terhitung. Infinity ya teman-teman. Infinity. Tapi lucunya adalah gue gak keluar duit sama sekali tuh. Nah itu. Welkin pun gue gak beli Welkin. Oh iya gak beli. Gue gak beli Welkin sama sekali. Jadi gue pure F2P main Genshin. Pure free to play. Dan bisa enjoy gamenya. Jadi ini mematahkan stigma bahwa Genshin tuh apa pay to win baru seru. Tidak teman-teman. Tidak teman-teman. Tapi Anda ya di kamar berapa hari lah kayak gue. Adalah kayak gak berhenti-berhenti. Yeah. Karena Genshin tuh kan sempat coba cari info kan. Kayak emang beneran ternyata Genshin tuh ada eskalasinya. Jadi setiap Archon Quest tuh kayak story utama dari setiap region. Itu tuh dari setiap lokasi nih, dari Mondstadt ke Liyue, ke Inazuma, ke Sumeru, terus yang terbaru sampai ke Fontaine. Itu tuh jamnya makin nambah. Gitu ya? Nambah. Gue gak ngerti, gue udah terlalu masuk kali ya. Gue tuh pernah nyoba waktu itu kayak, kalau gak salah ya ini data, ntar coba kita tampilin di sini. Correct us if I'm correct me if I'm wrong, jangan di-blame. Cemiu. Nah, Mondo itu Archon Quest itu kelar dalam waktu kalau nggak salah 4-8 jam. Oke. Terus Liyue itu termasuk sama yang ntar baliknya lagi yang ke Chesem. Itu tuh kelar kalau nggak salah di angka 12 jam. Terus pokoknya masih angka 1 digit 2 digit lah. Jadi pokoknya Mondstadt, Liyue, Inazuma itu tuh 1 digit semua. Kayak masih mentok antara 4-12 jam lah kelar masing-masing region. Sumeru kalau nggak salah 18 jam. 18 jam 6 ek. Gue apal itu ada 6 ek pokoknya. 6 ek itu udah sama yang Dance Live ya, yang terakhir. Soalnya gue tuh inget kenapa 18 jam karena setiap 1 ek-nya itu gue nyelesain dalam waktu 1 jam. Dan gue nyicil per hari. Jadi pokoknya Sumeru tuh gue kelar kalau nggak salah sebulan. Karena gue nyicil sejam sehari buat main. Terus akhirnya pindah ke Fontaine tuh gue 4.4 tuh gue baru kelar. Oke. Jadi gue emang gak ngejar apa ya? Karena gue ngerasa bahwa Archon Quest itu tuh something yang lu harus nikmatin pelan-pelan. Iya, dinikmatin. Jadi kayak sejam aja act-nya, terus udah dulu. Kecuali kalau emang lagi gebut banget, apalagi kayak ya, sorry ya misalnya kok di dunia nyata kan gue punya kehidupan ya. Jadi ya tau gue gak punya hidup toh. Gue namatin 4 region toh. Gue tahu. 4 region dalam waktu sebulan. Rekor ya teman-teman. Catat. Ngecat lu ya waktu itu inget gak sih? Kayak, gue udah nyampe Inazuma tuh. Waduh gue tau gue udah nyampe Sumeru tuh. Iya jadi Sumeru aja gue belum kelar waktu itu. Iya Sumeru belum kelar malah ya? Sumeru kita barengan Ek 5. Oh iya bener. Gue lu udah kelas memang Ek 5. Gue anjing Ek 5 gue baru masuk cuk. Kok bisa sampai kita? Ek 5 tuh kalau gak salah yang belum lawan ini, udah lawan ini apa Wanderer. Yang udah ngasih nama Wanderer yang baru. Iya. Terus akhirnya abis itu kelar kan gue akhirnya baru berani masuk ke Pari tuh yang apa Sumeru Ujung. Gue nyebutnya Sumeru Ujung. Sumeru Ujung. Oh iya yang Sumeru ini Ujung. Yang pasir ya. Iya. Gitu. Wah iya cowok. Apa? Ini gue ini tuh gue jadi kepikiran tuh. Lu ada region atau favorit nggak atau favorit dan yang paling lu gak suka, paling lu sebel? Region paling favorit? Lu paling suka di mana? Apakah story-nya menarik di sini atau karakternya keren-keren di sini? Terus zone-nya bagus gitu-gitu. Kalau paling favorit kan sebenarnya ada banyak banget sisi kan. Kayak gue. Iya. Kalau paling gue suka secara ambience, secara suasananya gitu, gue paling suka apa? Yang Sumeru Ujung tadi. Yang Sumeru Ujung. Yang bagian apa sih?
itu sebutannya. Semeru Ujung lah pokoknya tempatnya padang pasir ya? pari. Oke. Yang ada pohon gede lah pokoknya gitu. Oh iya. Itu OST-nya gue suka banget di situ. Kalau ambience, kalau ini itu kan ngomongin kalau suasana dari musiknya, dari tempatnya, dari view-nya juga karena gue tuh bagus banget tuh kayak anjir pohon di tengah-tengah itu. Dan kalau ngomongin lore-nya sendiri itu kan sebenarnya tempat pertemuannya ini itu adalah makam dari Hydro Archon yang lama. Oh iya Gitu. benar. Jadi kalau nggak salah tuh di bagian yang pari itu di Semeru Ujung di bawahnya mereka itu ada pintu masuk Abyss. Dan dulu ketika perang Archon, waktu para Abyss ini mau jebol ke arah Semeru, yang kerja sama itu kalau nggak salah Rokadevata sama Hydro Archon yang lama itu mereka nahanin di situ dan akhirnya Rokadevata bukan Rokadevata si Hydro Archon itu akhirnya mati di situ dan makamnya itu adalah Regent. Oke, berarti lumayan bersejarah di tempatnya ya. Makanya lu juga ya bagus sih. Kalau gue kayak berarti yang sebel belum? Lu ada yang lu gak suka enggak? Sudah pasti. Kebencian kita semua Enkanomiya. Gue masih bisa lebih mentolerir ambience-nya Chasm daripada Enkanomiya. Oh gitu. Iya, karena NK itu depresif anjir. Iya, gue sebenarnya dua-duanya gue kurang cocok tuh. Kayak karena iya benar belum depresif aja rasanya. Gelap. Kalau Chasm itu gue akhirnya nguat-nguatin gara-gara waktu itu gue pengen naikin jalan gue sampai ke level dari ini ya. sampai naikin ke level 90 senjatanya terutama apa semula karena kan butuh jalan di Chasm. Jadi kayak gue dulu ada maksudnya gue sebulan ngekos di ngekos di Chasm demi dapetin itu semua. Berarti demi waifu kesayangan lu kuat ngadepin map depresif itu tuh. Harus kuat-kuatin. Ini memang spesial berarti dia. gue sebenarnya paling suka sebelah Chasm dan Enkanomiya karena gue nggak tahu ya, gue pribadi nggak suka tuh terlalu gelap terus kayak di bawah tanah rasanya tuh claustrophobic gue rasanya, padahal luas sih cuman tetap rasanya kok gelap gitu. Iya terus kayak jauh dari peradaban manusia gitu. Tapi gue pengalaman paling sebelah adalah di Dragonspine Mountains. Dragonspine tuh udah kayak pagi di bawahnya tuh gue hampir lupa questnya apa tuh yang ngebunuh anjir, adalah yang questnya ngebunuh apa sih, ada 3 spot gitu terus ada air terus lu mesti bunuh atu-atu dalam waktu gitu loh. Oh iya gue tahu tuh yang itu. Tuh itu gue nangis tuh, gue kayak bisa seharian tuh gue nggak kelar tuh karena waktu itu gue masih jelek tim gue. It's okay. Belum ada bintang 5 gue gitu. Menyelesaikan Dragonspine tanpa B5. Jadi masih possible ya teman-teman semuanya. Yeah. Gitu. Kalau ngomongin B5 sendiri nih, kalau ini gue mau tahu pendapat dari lu dulu nih. Apa gimana? Soal B5. Menurut lu apakah penting memiliki semua B5 yang ada di Genshin? Oh, that's the question. That's the big question. That's the easy question. Ini berarti opini gue pribadi ya? Opini lu dulu, ntar kita sharing. Oke, sharing. Oke. Gue pribadi ya, gak perlu toh. Kalau buat gue pribadi ya, karena gue tidak mencari itu. Oke. Karena gini kan, Genshin kan karakternya banyak ya. Karakter B5-nya banyak, oke specifically B5-nya banyak ya. Dan personality beda-beda, desainnya beda-beda, lore-nya beda-beda. Jadi saat lu punya satu atau dua doang dan lu suka, rasanya spesial buat lu tuh. Jadi kayak ini pegangan gue nih, jadi kalau lu misalnya inget gue, taruhlah gue kayak favorit gue misalnya Kazuha gitu kan. Jadi kalau lu inget gue, gue suka banget Kazuha, di gue nih si main Kazuha nih gitu. Dan misalnya kayak lu kan suka banget Yelan misalnya. Wah, Dito mah udah pasti Yelan lah kayak gitu. Jadi terasosiasi dengan lu rasanya. Personal rasanya nempel sama lu. Kalau lu punya semua kan rasanya kayak ya lu semuanya gitu, lu primogame, living primogame gitu rasanya. Rasanya kayak gue rasanya kurang spesial tiap karakter kalau lu punya semua. Oke. Gitu sih. Nah, kalau menurut Anda bagaimana Dito? Kalau menurut saya sudah tentu jawabannya adalah tidak penting memiliki semua B5. Oke. Karena menurut gue Genshin itu Genshin secara reward kita bisa bilang kurang reward ya. Kalau ngomongin reward Genshin tidak pelit. tidak pelit karena apa yang mau dia berikan tuh lebih dari sekedar reward. Weh. Nyapuin diri sendiri. Ini. Jadi rewardnya mungkin memang nggak segede itu. Nah masalahnya pertanyaannya yang terbesar adalah kan kalau lo main dari Mondo sampai ke Fontaine yang terbaru, Primo kan sebenarnya banyak kan. Ya. Anda alokasikan kemana?
The big question is Primo lu arahin kemana selama Iya, ini? kemana selama ini? Oke, kalau misalkan lu bilang kayak gue mau dapat semua karakter masing-masing satu-satu, bisa. Primo lu kemana? Berapa karakter lu B5 yang udah konsolidasi lebih dari satu? Iya, benar. Gitu. Apakah Anda misalkan kayak Anda protes, gue F2P, gue pengen nge-pull karakter misalkan yang terbaru nih, Arlecchino yang baru rilis. Tapi gue gak punya Primo. Lah Primo lu sama ini karena mana? Lu pakai buat apa? Nah itu dia, that's the question. Tapi dia ngomong kayak gitu misalkan ternyata Zhongli-nya dia udah C6. Aduh gila. Berarti semua Primo Anda diarahkan ke satu karakter saja. Kamu naikin constellation-nya Abah. Makanya sebenarnya Genshin itu mengajarkan kita buat skala prioritas. Wow. Ternyata ada hikmahnya. Ada hikmah. Kita bisa dapat sesuatu. Hikmah. Ngajarkan kita bisa ngatur keuangan dengan baik. Iya, kayak tidak semua karakter tuh harus dimiliki. Satu opini yang sempat gue bikin gue sebel adalah Apa nih? Pas ini Kazuha sama Neuvillette, besok ada Arlecchino sama Lynette, terus abis ini ntar ada siapa ya? Baizu sama Wanderer. Oh iya, oke. Semua karakter bagus aja keluar. Anda yang nggak bisa. Anda nggak bisa menahan diri. Anda nggak bisa menahan diri. Anda pengen punya semua. Pengen punya semua. Jadi kuncinya adalah muhasabah diri Anda. bukan tuntut Hoyoverse untuk ngasih reward, bukan ya. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Iya, itu so, dia. Misalkan nih, oke, misalkan Anda free to play. Iya. Lu free to play, terus misalkan lu let's say lah lu diberkahi oleh MiHoYo. Lu dapat Neuvillette, lu dapat Kazuha, lu dapat Arlecchino, dan lu dapat misalkan Baizu juga. Wanderer let's say lu udah punya. Lu dapat 4 karakter B5. Iya. Dengan semuanya low PT dan lu diberkahi lu menang 50-50 di 4-4. Iya. Bisa enggak ngembangin semuanya? Nah, itu dia. Pusing. Pusing. Belum nyari artefaknya, belum artefak. kalian rollnya artefaknya jelek. Belum semuanya, belum naikin XP-nya punya buku XP-nya, XP-nya enggak lu buku bisa XP. naikin enggak tuh? Pengalaman gue sendiri yang gue pernah coba adalah gue dapat B5 dengan Yeah. kondisi gue gak punya artinya sama sekali, gue gak punya buku XP sama sekali, gue gak punya talent sama sekali. Untuk naikin tuh seminggu pertama gue fokus untuk naikin levelnya sama naik farming material buat naikin level. Itu butuh waktu sekitar paling cepat sehari, sehari 2 hari. Itu gara-gara gue udah punya modal XP. Kalau nggak punya sama sekali biasanya gue seminggu sampai level 90 dulu. Anjir. Belum termasuk RT. Itu dia. Gitu. Makanya kayak sebenarnya ketika lu punya satu karakter, ya kalau ini saya balikin bercandaannya ya bersyukur Anda. Iya, bersyukur. Nah, itu gue dapat pelajaran tuh soalnya tuh. Kenapa tuh? Karena jadi ya kan gue merasa kayak tadi lu bilang sih, gue sempat salah nih mas kalau prioritas gue nih. Gue kayak gue ngeliat karakter keren-kerennya gue pengen full kan. Kan padahal gue udah punya, soalnya tim gue tuh udah sangat lumayan solid sebenarnya. Gue udah punya carry, pokoknya timnya solid lah buat jalanin apapun gitu. Cuman abis itu rilis lah Neuvillette sama Riotous Lee. Oke. Iya, abis itu kan apakah Anda tidak tergoda lihat Dedi bisa ngeborgol? Kan gue pengen punya Riotous Lee. Apalagi voice aktor Jepangnya yang nge-voice aktor Jotaro kan. Iya. Kan keren banget kan. Betul. Aduh, gue harus pengen pull. Saya akhirnya pull. Saya sedang mengumpulkan Primo dan akhirnya saya dapat. Saya pun dapat senjatanya. Itu adalah senjata bintang 5 pertama gue BTW. Terus gue seneng banget. Gini. Alhamdulillah. Terus? Tapi Riotous Lee saya mentok di level 20. Saya di konten mati-matian. Kok bisa ya ngehilin? Kamu mati-mati mulu Riotous Lee. Apalagi kan dia darahnya berkurang terus kan kalau lu bukan. Itulah akhirnya karena saya tidak mengkalkulasikan nih gue bukunya cukup nggak gini. Gue nggak perlu keren-keren aja. Which mungkin nggak salah kali ya. Mungkin terserah kali ya. Jadi mungkin ada dorongan buat nyari lagi apa gimana. Cuman gue kecewa karena gue lupa gue ngelupain itu harusnya dipikirin dulu tuh kayak lu nyiapin artefaknya mau nge-pull, lu nyiapin XP-nya segala macem. Karena ada juga sebenarnya gue juga punya teman yang main Genshin dan emang mereka main Genshin objektifnya adalah gue pengen jalan-jalan dengan karakter yang gue suka. Oh, jadi mereka emang nggak terlalu peduli kayak gue peduli karakter gue harus level 90 atau harus kayak bisa menangin Abyss semuanya. No, yang penting mereka punya karakternya, mereka bisa jalan-jalan dan mereka senang main itu. That's enough kok. Yang jadi masalah kan sebenarnya adalah ya ketamakan Anda aja.
Kayak lu udah mau dikasih karakter bagus, aku juga mau karakter ini nih semuanya, tapi aku nggak mau farming. Oke. Wow, Ya. gitu. Kalau misalkan juga ada, misalkan gimana ya? Nggak juga mungkin ada berapa juga. Kita fair-fairan aja. Kayak ada juga yang mungkin pemain-pemain lama yang udah HR60 terus kayak emang semua region udah 100% mungkin. Jadi mereka ngerasa kayak kok event barunya kok primonya dikit. Kok gua Tidak. apa namanya? Kok ibaratnya kemarin tuh baru tuh ada drama tuh. Jadi ada yang bilang kayak Gimana nih? Ada drama apa nih? region Saya suka drama. ada yang bilang region baru itu total primonya cuma 1.400. Oh. Which is nggak bisa sampai 10 pool. Iya, 1.000 nomor. Terus gimana? gue mencoba membaca secara detail kan. Oke. Ada ya biasa lah orang langsung panas gara-gara apa? Cuma ngelihatnya title-nya adalah region baru total primo 1.400. Kena clickbait nih kayaknya. Nah, kena kali baru protes tuh. Iya. Apa nih region baru kok nggak sampai 10 pool? Ini mah mending gue main game sebelah, ini mah gue segala macam. Ini nih bandingin game sebelah. Sampai bawah. Terus akhirnya gue mencari di antara komentar ada yang bilang, loh, gue belum kelar aja gue dapat primo 1.600. Nah akhirnya gue baca ulang ke bagian atas, si sendernya bilang, ini tuh belum termasuk sama yang lu dapetin dari Fountain of Lucine, yang lu nukar hydro apa? Iya. Hydro yang koin itu. Hydro iya. Terus juga belum termasuk kayak lu ngelarin world quest segala macam bla bla bla. Di situ lah gue ngerasa kayak Anda cuma mau clickbait panas-panasin doang kan. Iya. Bikin drama ya, buat bikin drama. Makan dari drama. Karena kalau Anda mainin Genshin beneran, mainin area Fountain lah yang Fountain of Lucine itu apalagi, harusnya sebelum region baru ini kebuka, yang Peticore ini kebuka, harusnya level Fountain of Lucine Anda sudah 40. Berarti dia gak maksimal mainnya mungkin ya. Mungkin. Gue sih mengamininya mungkin mereka yang pada akhirnya protes ya, mungkin punya keterbatasan mungkin ya. Kayak, iya. Ya mungkin ada masalah di hidupnya mereka, mungkin terus mereka ventingnya ke game yang tidak memberikan sangat masalah gamenya. Tapi kalau dari lu sendiri, ini gue ada pengalaman unik nih sama gue main Genshin. Gimana tuh? Jadi waktu itu gue ngebet banget pengen punya Kazuha. Tuh, tadi kan gue bilang gue dapat 20 ya, di 20. Gak apa-apa. Gue salah tuh gue nggak segampang itu buat asingin. Karena balik lagi gue udah dididik oleh Genshin untuk bersyukur. Oke. Coping. Nah, pokoknya gue ngumpulin primo dan waktu itu gue tuh pede gue dapat buat menang 50-50 karena waktu itu gue baru dapet Alhaitham, gue dapet Yelan. Itu tuh sama gue lupa karakter siapa lagi. Kalau nggak salah dapat Yaemiko dan semuanya itu ini menang 50-50 semua. Makanya gue pede, gue mau ngumpul Kazuha. Gue salah. Gue salah. Suka banget gue bukannya gitu. gue akhirnya kalah 50-50. Dan di kalah 50-50 ini gue dapet Cici. Turut berduka atas mendapatkan Cici. Oke, nah gue dapet Cici. Awalnya gue sebel karena waktu itu gue masih tengah-tengah gue lagi baru balik ke Genshin lagi kan. Gue baru balik ke Genshin 2023 awal. Iya. Dan gue ngerasa kayak shit dapet Cici lagi. Apalagi Cici kan terkenal the most common enemy, public enemy. Public enemy kan. Kayak orang kayak lu kalah 50-50 dapat kecing atau dapat Tignari, oke lah bagus. Iya. Cici, bro. Itu lucu banget ini anjing. Gue inget momen-momen itu gue ada di situ tuh. Gue ada di Discord itu tuh gue denger. Kita lagi live kalau itu kan. Iya, gue ada di situ tuh. Nah, gue dapet Cici. Awalnya gue sebel kayak apa sih ini? Akhirnya turn out gue mau membuktikan bahwa orang-orang itu selama ini salah. Gue mau membuktikan bahwa Cici itu sebenarnya is a good healer. Ini udah the whole level of copium ini gila banget. Tapi gak apa-apa tuh, lanjutin gimana tuh. Akhirnya gue mencoba lah untuk baca-baca setnya Cici semuanya. Gue baca detail skillnya semuanya segala macam. Dan akhirnya gue menyimpulkan. Iya. Cici itu bukan dia yang shitty. Dia adalah healer dengan mekanik yang tinggi. Bukan Kiki yang jelek, kalian aja gak ngerti cara mainnya.
gue ini gak bisa disapu gue ini. Bener ya bisa sapu ya. Ini gak bisa disapu gue ini. Scratch that, Kiki jelek. Ini juga bisa buat clickbait juga sih yang ini. Bisa tuh, bisa. Kita taruh di depan ya. Ini kita potong taruh di depan ya. Udah 2 gitu ya yang awal tadi. Udah banyak ya. Kita emang nyari drama tuh kita clickbait. Kita lihat nih siapa yang gak nonton episode ini sampai kelar. Nah ya. Nah, ya udah ketahuan berarti nggak nonton sampai habis. Berarti nggak nonton sampai habis. Iya. Jadi gimana tadi Kiki gimana? Nah, Cici sebenarnya healer dengan mekanik yang tinggi banget. Tinggi banget bahkan. Jadi Cici itu dia punya satu mekanik yang namanya marking talisman. Iya. Nah, talisman ini tuh bisa didapetin dari 2 cara, yaitu dengan lu buka ultinya dia, atau cara kedua adalah lu mukul musuhnya sampai talismannya keluar. Nah, untuk yang pasif skill yang kedua ini, itu tuh bakal muncul setiap 30 detik sekali. Dan talismannya itu remain buat sekitar 6 detik kalau nggak salah, 6 detik sampai 15 detik. Kalau yang ulti lebih lama daripada yang pasif lah pokoknya. Nah, selama talisman ini nyala di musuh, setiap kali lu mukul, siapapun yang mukul, itu akan ke-heal sejumlah damage-nya dia. Oke, kita sebutlah kayak Kokomi. Kokomi sekali take heal 6.000, 6.000, 7.000. Terus misalkan kayak Furina bisa di 3.000, 4.000. Atau take heal yang lainnya misalkan kayak, kalau Jin kan dia burst heal kan, langsung penuh. Nah, Cici, itu healnya per tick, per kali lu mukul, dan damage-nya itu nggak ada limitnya. Apa ya? Karena tergantung damage lu berapa. Oh, berarti nggak ada limitnya. Kalau berhasilnya Jin, misalkan Jin tuh kan langsung nge-fullin. Iya, kan? langsung gitu. Let's say kayak lu punya DPS lu siapa? DPS lu lah hitam. Terus lu nyalain apa? Ultinya Jin. DPS lu misalkan dari 21.000 turun ke 3.000 itu langsung penuh kan ke 21.000. Berarti healnya berapa tuh? Healnya sekitar 18.000. Nah, sekarang bayangin heal hitam kalau mukul 30.000. Kalau dia di heal sama Cici, satu kali pukul 30.000 heal. Penuh sih, darahnya penuh sih. Bayangin DPS yang lain, misalkan Alecino. Atau enggak, Alecino kan dia ada life bond kan. Misalkan DPS lain yang damage-nya gede, misalkan kayak Raiden. Iya. Raiden ulti bisa 300.000. Healnya 300.000 pak. Sekali lagi, berarti Kiki tidak jelek ya? Cici gak jelek. Cici tidak jelek. Dia adalah karakter dengan mekanik yang tinggi. Nah, itu dia tuh. Berarti kan lu ada yang mau diceritain lagi nih tentang Kiki, masih ada lagi gak nih yang lu temukan lagi nih dari Kiki nih? Cici akhirnya gue dapet 2 kali. Oke, pantas sekarang gue ngerti kenapa lu Scorpium ini tuh. Lu kalah 2 kali 50-50 sama Kiki tuh. Gue udah kalah 2 kali Cici anjir. Nah akhirnya tapi Cici C1 lumayan kayak ngebantu buat apa energi recharge kan. Jadi gue kayak oh ya udah. Nah, sementara powerfulnya Cici kan ada di C6 sebenarnya. C6 Cici adalah Edo Tensei. Basically Edo Tensei. Karena ketika C6-nya Cici itu adalah ketika lo ulti, semua musuh di sekitar lo kena talisman dan semua karakter lo yang mati bangkit dengan setengah HP penuh. Nah, setengah HP ini kalau kita ngomongin mekanik ya, kita ngomongin jadi Genshin nerd nih. Iya, kita ada. Jadi kan healingnya dia adalah 50% dari full HP tiap karakter. Iya. Kalau lu pasangin karakter lu dengan RT yang nambahin healing bonus, healing bonus itu kan bisa ditembus sampai, let's say healing bonus itu nambah sampai 80%. Mungkin ya gue lupa RT healing bonus itu entah sampai berapa. Apa 40%? 40% itu berapa ya pokoknya maksimal satu RT. Gue juga lupa. Nah, let's say ternyata lu bisa fullin. Nah, jadi heal yang setengah penuh tadi ditambah dengan healing bonus. Kalau nggak salah hitung-hitungannya itu setiap karakter yang ke heal itu tuh langsung 90% HP. Oke. It's literally Edo Tensei. It's literally Edo Tensei sih guys. Nggak tau gini tuh, ini menarik tuh karena kan gue main Genshin kan, lu sempat duluan lah main Genshin, abis itu gue baru nyusul lagi gitu kan. Terus kan gue sempatnya dibantu-bantuin sama lu kan. Gue ngeliat karakter-karakter lu nge-one shot. Dan karakter lu kayak bintang 5-nya banyak nih, keren-keren. Satu tim bintang 5 semua bisa gitu kan. Sementara gue belum. Terus gue merasa kayak anjir, gue iri, gue juga pengen tahu. Gue tidak bersyukur sama diri gue tuh. Tapi setelah lu cerita, lu dapat Kiki 2 kali tuh. Lu kalah 50-50 2 kali sama Kiki. Berarti statement lu bener. Genshin itu mengajarkan kita untuk bersyukur.
Saya belajar gitu untuk bersyukur tuh. Jadi menarik sekali. Pelajaran kehidupan yang sangat menarik dari Genshin. Nah ini makanya gue sangat ya akhirnya ya kita udah cerita banyak segala macam kayak menunjukkan berarti ya kita lumayan invested lah sama game ini gitu. Tapi sebenarnya apa yang bikin lu bertahan dan lu senempel ini sama game ini gitu? Oke. Bisa dibilang sebenarnya Genshin itu adalah game pertama yang gue mainin sampai setahun lebih. Oke. Setahun lebih in a row ya. Aktif gitu ya selama setahun gitu ya main. Terakhir gue main in a row game itu 1 tahun. Itu FGO. Vagrant Order. Oke. Jadi kalau ada yang mau bilang kayak gue gak doyan lu doyan Genshin gara-gara lu doyan open world tapi gak gue bisa main gue bisa main turn based. Enggak, FGO gue main setahun. Login di gue tuh udah mau masuk 2 tahun bahkan waktu itu. Waktu gue main itu ya. Dan kalau mau dibilang kayak gue juga main HSR juga, gue main game yang lain. Tapi Genshin tuh ya so far karena gue sekarang udah masuk tahap ke late game player. Udah mau masuk udah late game udah mau late game lah. Iya. Kayak gue udah ngalamin quest, gue buka quest tuh kosong semua. Bejir. Abis. Kayak beneran world quest kan berapa kebuka gara-gara kalau lu datengin. Jadi kan harus lu datengin kan. Cuma waktu itu kebetulan semua world quest yang udah gue buka udah habis semua. Story quest udah kelar, Archon quest udah kelar, daily quest udah kelar. Jadi gue pernah ngalamin satu hari quest gue kelar semua dan gue kayak mau ngapain ya abis ini ya. Gitu. Nah, tapi pada akhirnya yang bikin gue bertahan sama Genshin adalah gue ngerasa semua B5 yang gue punya itu masih belum full power. Oh. Gitu. Karena kalau bisa dibilang kayak bahkan level 12 bisa aja gue baru masuk tuh awal-awal tahun ini 2024. Dan gue ngerasa kayaknya bisa maximize semua power dari karakter gue itu bisa jadi end game-nya gue lah. Karena kan semua B5 gue masih belum full build semuanya segala macam dan masih bisa banyak potensinya lah gitu. Jadi sebenarnya ketika kemarin gue juga sempat di atas satu komen di akun resminya Genshin, komen yang menarik banget adalah ini orang tuh cerita patch 4.5 ini kering banget, saking keringnya sampai gue naikin semua karakter yang gue nggak mainin. Wah, oke. Menurut gue malah gimana tuh? Justru itu adalah yang diinginkan. Kayak oke, lu main dengan meta. Ya. Lu bosan gak sih main pakai meta? Bosen, jujur. Iya kan? Sorry. Karena itu yang bikin gue nge-pull Riotous itu tuh. Iya. Karena gue main meta kan, gue main all item, maksudnya main Dendro, carry, Dendro, quicken, itu kan meta kan pada itu meta kan. Banget. Kan. Makanya gue ngerasa kayak ya udah gue pengen nyari yang lain nih. Akhirnya gue pengen main freeze, main vapor kayak gitu-gitu. Kemarin tuh gue suka Yelan. Sampai di tahap gue akhirnya berhenti main Yelan. Oh, menarik nih. Kenapa tuh? Gimana tuh? It's too easy, bro. Betul. Itu sub DPS yang sangat kayak udah pasti sakit sih dulu ya sih. Jalan gue sekali hit 40.000. Jalan lu C berapa tuh? C1. Masih C1. Masih aman, masih belum C6. Kalau C6 udah jadi DPS ya. Satu kali hit kalau ulti 14.000, kalau dia lari 40.000, kalau Vaporize bisa 110.000. Bejir. Makanya gue kayak di situ gue ngeliat gue pakai jalan tuh terlalu gampang gamenya. Oke. Akhirnya gue memutuskan buat gue build tim yang lain. Akhirnya waktu itu gue nge-pull Furina sekali. Tapi Furina waktu itu gue belum bisa pakai karena kan gue gak punya full burst heal. Akhirnya gue nge-pull lagi nambah Xianyun, Cloud Tenor. Dan dari Xianyun akhirnya gue nemu bahwa Xianyun itu akhirnya menghidupkan DPS gue yang udah mati. Di look. Oh sempat gak kepake lah di look ya salah ya. Di look sempat gak kepake karena damage-nya cuma sekali pukul berapa puluh ribu doang. Iya gitu doang. Kayak gak sampai 30.000, 40.000. Akhirnya sempat berhenti. Terus ternyata kemarin punya Xianyun, terus gue lihat gue punya Furina juga. Furina terus gue nambah lagi ya. Akhirnya kemarin gue nge-pull Kazuha dapat, alhamdulillah. Akhirnya terus akhirnya gue bikin timnya sekarang gue pengen main di look plus attack. Oke. Gitu. Dan setelah ini rencana gue ya masih banyak build yang bisa gue explore gitu loh. Itu sebenarnya bikin gue nggak berhenti main Genshin adalah there's still a lot of possibility gitu loh. Gitu kayak map gue masih belum 100% semua. Cuma satu yang bisa gue bangga adalah Mondo gue udah 100% semua exploration 100.
patung The Seven itu berapa udah level 10. Makanya gue ngerasa kayak masih bisa banyak Genshin itu di explore. Masih bisa banyak yang lu explore di Genshin, bukan hanya mapnya, bukan hanya ceritanya, tapi kayak the whole keseruan untuk kayak lu nge-build timnya kan. Lu nge-build kombonya kan, mekanik saat combatnya kan, itu yang menarik elemental reaction-nya ya. Lu ya lu mix and match karakternya, lu mix and match artefaknya, bikin combo kayak gitu-gitu yang bikin seru kan. Emang sih, emang crafting itunya sih yang seru sih. Gua akuin seru sih. Gua akuin unik, dan gua nggak nemu di game-game lain mungkin atau mungkin gua kurang jauh mainnya ya. Kayaknya kalau untuk game-game lain mungkin gua lebih bisa bilangnya crafting itu kan base dari semuanya kan. Jadi crafting itu pasti. Crafting itu kan infinity possibility. Kayak lu bisa bikin apa aja. Nah, kalau mungkin di game lain ada yang versi yang lebih serunya. Tapi kalau Genshin sendiri gua lebih ngeliatnya elemental reaction sih yang bikin gue juga tertarik banget. Emang kayaknya the whole premise combatnya Genshin adalah elemental reaction itu sih yang ini sih. Gue sempat jadi penyepong. Gue lama banget sempat jadi penyepong Hyperbloom. Wah, siapa yang tidak? Siapa yang tidak? Buildnya gampang, EM-nya penuhin, damage-nya gede, udah selesai. Iya, lu punya Yaimiko lagi kan, punya Nahida kan, udah itu udah basically udah jadi, Cok. Yaimiko Nahida itu cerita lucu itu adalah gue nge-pull Yaimiko itu karena gue iseng kok dapet. Terus pas gue mainin sama Nahida loh, kok gue gak perlu gerak buat farming. Itu lucu banget lagi. Gitu. Gue kayak oke. Di cekrek habis itu mati. Kalau gue easy banget. Kalau mau tambah easy, ini tinggal ulti Venti. Tinggal dikumpul ya. Gue jebret, langsung jebret dah. Saya quicken. Kalau mau tambah hydro, tinggal healernya Kokomi-nya terdekatnya. Oh iya. Nanti Hyperbloom. Gitu. Gila banget itu gila banget. Saya cuma bisa ngelihat ya, saya tidak punya karakter itu ya. Tapi baik lagi bersyukur tuh, gue bersyukur. Genshin Impact adalah Genshin, I-nya itu apa ya? Genshin Impact ya. Genshin Impact G-nya itu adalah I-nya adalah ikhlas. Iklannya ikhlas. Genshin ikhlas. Oh, G itu game ikhlas. Lu dapat apa? Lu ikhlas. Lu ikhlas. Iya, teman-teman lu dapat apa? Lu ikhlas. Ikhlas aja. Lu nge-pull senjata B5 dapatnya yang cuma kaman biasa. Ikhlas. Apa-apa. Lu enggak bisa main lagi karena saya sudah 100 lebih. Ikhlas. Ikhlasin gue sama. Anjir. Tapi gue ini bridging juga tuh ke poin gue kenapa gue bisa lumayan nempel nih, lumayan kayak ini gue ngerti nih kenapa Genshin ini bisa disukain sih. Saat gue ngelihat, ya kan gue ngeliat karakter lu kan. Kalau lu bisa punya combo keren-keren gini, gue cuma punya Yoimiya. Dimana kayaknya gue lumayan nyadar kayak Yoimiya tidak semeta itu ya dibanding yang lain kan. Ya bisa bagus, bisa dibuild dengan bagus. Cuman beda lah. Pagi waktu gue itu B5 pertama gue. Sampai akhirnya oke nih gue punya Yoimiya, tapi kayak ada alasannya kenapa gue di semesta mengarahkan gue untuk mempunyai Yoimiya nih. Ternyata gue ikutin lah story-nya, story karakternya tuh. Sampailah bertemu dengan anak-anak gemes ini tuh. Wah tuh itu story paling ini tuh, karakter paling kena di gue tuh. Gue nangis sih main itu. Tuh, gue sumpah. Gue nonton kayak sing. Padahal simpel banget. Itu loh, gak ada tear jerking loh. Gak tear jerking sebenarnya momen itu loh. Iya. Gak yang bikin ada duka, ada yang mati apa gimana, gak ada. Tapi ada. Cuma it's so beautiful. It's as simple as your dream is coming true. Iya. Iya kayak mimpi lo buat main apa? Tes sama Ngabe itu kayak nyata, bro. Gue momen itu gue masih suka merinding, kayak gue nonton tuh karena kayak gue mendapatkan bahwa kayak dari story itu adalah it doesn't matter if it's not real gitu. Tapi yang lu rasakan real. Itu kan cuma mimpi, basically cuma mimpi kan. Basically cuma mimpi. Tapi yang lu rasain real, experience-nya tuh real. Jadi it doesn't matter, it's okay. Kalau dari gue sendiri, gue suka banget story Yoimiya. Tapi kalau personality gue, satu story yang beneran ngena banget di gue itu apa tuh? Yang mana tuh? Kalau karakter bukan Yelan ya, bukan waifu lu ini ya, bukan ya? Enggak, Yelan gue lebih suka karena sebenarnya gue suka Yelan itu sebenarnya personalnya di kitnya dia. Apa kenapa? Kitnya dia sebagai kitnya. Kayak, itu doang alasan lu suka Yelan. Waifu over meta, but it's not problem if your waifu is meta, bro.
Selalu punya comeback, selalu punya reason. Oke tuh, oke. Aman terus, aman terus. Sekalipun ini visinya Kokomi gak masalah ya. Gak apa, masih inilah. Kokomi best healer bro, best Masih lah, DPS juga. gue akuin. Best DPS juga. Gue punya donatnya soalnya. Iya ya, lu itu lu oke, gue ini dikit harus dimention nih. Silakan. Lu pernah namatin banner ya tuh? Iya. Jadi one of a moment, salah satu prestasi terbesar gue di Genshin adalah gue namatin banner. Namatin banner tuh literally, oh ini. Jadi kalau lu buka bagian apa, pull karakter, bagian gacha, itu kan ada ini kan, ada karakter limited 1, karakter limited 2, weapon, terus yang terakhir tuh apa, standard banner. Dan kalau masih ada kan yang masih apa awal-awal pull tuh kan, cuma kan masih separuh udah kelar lah. Harusnya separuh udah kelar ya. Harusnya ya. Nah, jadi kan ada 4 banner nih. Nah, gue waktu itu banner 3.8, gue inget 3.8. Oke. Siapa tuh? Wanderer, Kokomi, Iya. terus senjatanya 2, Tola sama Moonglow, Yes. sama standard banner. Iya. Nah, namatin banner yang gue maksud di sini adalah literally gue dapat semua karakternya. Gue dapat Wanderer, gue dapat Kokomi, gue dapat Tola, gue dapat Moonglow, dan tebak siapa yang keluar di standard banner? Cici C1. Cici akan selalu menghantuimu gitu. Cici selalu datang. Iya. Kalian tidak salah dengar guys, dia dapat semua guys. Jadi di 5 banner. Kalau nggak percaya ntar bisa di screenshot di sini ya. Iya. Karena gue inget momen itu tuh. Ini kalau nggak salah itu ya, kan gue emang pengen pull Kokominya kan. Terus kayak seinget gue kayak gue dapat duluan tuh Kokominya. Terus gue kasih tahu, "Tuh, gue dapet tuh best healer, mantap." Akhirnya gue bisa lebih maju dibanding Dito. Ternyata saya dibalap habis-habisan. Diborong. Emang bener. Game ikhlas. Gue harus ikhlas bersyukur gue kalah gue ditamatin. Genshin Impact adalah game ikhlas. Prestasi. Dan ya karena game ini sangat ikhlas, game ini baik. Pada akhirnya itu ada yang benci. Nah ini kayak udah mulai masuk ke mulai agak panas nih. Ini mulai hot text nih. Pada akhirnya itu Genshin tuh banyak dicecarnya adalah akan ada game-game yang naik sebagai dengan title Genshin Killer. Genshin Killer. Oke, statementnya adalah ini. Gimana Oke lah, Genshin dapat satu statement lah kayak, oh Genshin ini niru Zelda. Oke. Genshin ini niru A, B, C, D, F, G. Ya. Dan akhirnya mereka mau coba buktikan kayak, oke, kita coba buktikan kita punya Genshin Killer. Akan ada nih Genshin Killer kan? Ada katanya kan ada Genshin Killer. Lalu mana yang bertahan? Mana yang bertahan? Tower of Fantasy mana? Apa kabar Tower of Fantasy? Tower of Fantasy mati duluan. Jadi fantasi doang. Fantasy. Sorry. Tapi itu bener. Tapi sorry itu fakta ya. Gue sempat nyobain sih itu. Gue sempat nyobain game juga. Jadi gue merasa fair lah. Gue nyobain dua-duanya gue bisa menilai lah. Bukan berarti gue gak main terus gue nilai sih. Enggak. Gue pernah main. Damn bro. Iya emang susah dibunuh game ini. Iya. Tapi ini kalau menurut gue ya. Ntar coba dari menurut lo. Iya. Menurut gue Genshin agak susah untuk di tackle dijatuhin. Karena base community-nya udah terbentuk. Iya. Kayak betul. Kemarin mungkin sempat lah ada beritanya kan kayak base community yang di China Genshin turun hampir setengahnya. Gara-gara waktu itu kalau nggak salah mekaniknya, gara-gara ada perkara mekanik atau perkara apa gitu. Pasti bertahan kok Genshin. Pasti bertahan. Apalagi satu hal yang nggak bisa dipungkiri adalah Genshin udah berdiri 3 tahun. Yes. 4 tahun dari 2020 kan. Kayak udah ulang tahun yang ketiga dan udah masuk tahun keempat. Dan bisa dibilang base komunitasnya udah terbentuk. Iya. Kayak kita nggak bisa pungkiri bahwa udah ada orang-orang tuh yang emang invest banget ke story ini, invest banget ke game ini. Ada orang-orang juga yang udah nunggu sampai ntar ketemu Saritsa di apa? Di World ke-7 itu berarti yang di setelah Natlan berarti. Gitu terus belum lagi ntar ketemu ceritanya yang di nanti kita koreksi aja gitu. Ketemu cerita ntar di Celestia, ketemu para Descender dan segala macamnya. Begitu. Makanya gue kalau rasa ini Genshin tuh gue kayaknya gue yakin Genshin tuh bukan yang pertama yang bikin game gacha lah ya. Game gacha besar tuh pasti bukan Genshin yang pertama. Tapi kayaknya dengan apa ya Genshin tuh impact-nya lumayan gede, dia bikin sebuah in a way kayak genre baru atau sub genre baru gitu gue ngerasanya tuh.
Apa tuh kira-kira? Maksud gue nggak tahu, gue nggak bisa mengatakan namanya apa sih. Cuman kayaknya ya genrenya adalah Genshin aja gitu. Jadi kayak bikin ya game open world dengan cerita, dengan tema gacha, visualnya anime gitu. Kayaknya tuh kena semua tuh kayaknya ke orang-orang yang target pasar yang tepat gitu loh. Kalau menurut gue sih sebenarnya Genshin tuh apa namanya? Kadang orang lupa Genshin tuh adalah game open world dan story based. Iya. Jadi orang kadang lupa, orang cuma ngeliat Genshin itu di sisi gacanya. Gacha. Iya. Genshin adalah game gacha, hadiahnya dikit segala macam bla bla bla. Balik lagi, Genshin adalah game open world dengan story base. Betul. Jadi emang sebenarnya bukan apa namanya? Apa ya kalau ngomongin ya? Tidak. Jangan ngeliat Genshin cuma dari satu sisi, atau bahkan semua game jangan cuma dilihat dari satu sisi. Kalau mau ngeliat Genshin dibandingin sama game gacha, ya udah berarti lo nggak lebih dari sekedar orang yang lihat. Anda main judi slot saja kalau gitu. Anda cuma pengen ngerasain ngeluarin terus dapet terus nggak dapet, pengen judi doang, pengen rasain Anda cuma adrenalin itu doang. Anda pengen merasakan main Max Win dengan modal sedikit kan? Iya sih. I see. Jadi ya baliklah kayak emang kalau gue sendiri soal main ininya, kalau gue kalah gacha, itu gue jalanin story aja. Iya, masih banyak yang bisa di-enjoy di Genshin selain gacha. Storynya worth it kok buat dibaca. Ya gue akuin, gue lumayan gak tahu ya, gue tidak merasa gue sesepuh game RPG, cuman gue banyak main game RPG dan lore-nya Genshin gue akuin bagus. Nge-build lore sedalam itu tuh lumayan take effort dan ya gue ada oke dan gak oke sih cara gimana kita implementasiin gameplaynya sama story-nya. Gue ada beberapa momen gue rasa agak dragging. Tapi ya kalau gue lihat secara keseluruhan Genshin ada lore bagus gitu. Satu-satunya yang kurang dari Genshin tuh di story-nya adalah tombol skip. Gue nggak ngerti Genshin udah berapa tuh 3 tahun. Udah jalan tahun keempat. Tahun Tidak ada dan tombol masih skip. ada tombol skip. Kok bisa? Tapi story-nya bagus. Tapi story bagus. Tapi nggak ada tombol skip. Mungkin gara-gara tidak ada tombol skip makanya kita bisa bilang story bagus. Jadi kita ikutin kan. Kita dipaksa ngikutin toh. Kita dipaksa bersyukur. Balik lagi. Genshin Impact adalah game ikhlas. GI Genshin Impact tuh bukan Genshin Impact ya. GI itu game ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas ikutin, ikhlas jalanin. Dan ini ikhlasnya juga buat ini tuh, buat kompetitor-kompetitornya yang pengen menjadi Genshin killer. Ikhlas lah. Tidak bisa untuk dibunuh. Akuilah saja, kita udah ada komunitasnya. Iya, tidak bisa dibunuh. Karena ada upcoming nih tuh, kalau lu pernah pasti lu pernah denger sih. Oh, Wuthering Waves. Wuthering Waves. Iya, gue sempet. Itu kan kurang lebih mirip kan, tapi ya dengan fantasi yang agak berbeda lah kayaknya lah. Ton dari dunia itu berbeda. Gue juga sempat lihat iklannya juga banyak di Instagram gue, gue juga nonton di YouTube lah. Orang main betanya apa alpha, udah beta apa alpha gitu. Satu yang gue rasakan adalah game lu pengen banget bunuh Genshin. Nggak ada referensi lain, bro. Ya, gimana ya? Gue juga ya karena gue mesti main sendiri baru gue bisa tahu deh ini bakal bisa bunuh apa enggak sih. Cuman gue ngerasa nggak akan bisa dibunuh sih. Karena pengalaman gue sama game yang dibunuh adalah World of Warcraft tuh. Kalau lu pernah dengar, gue tahu kan? Gue main Dota soalnya. Karena lu main Dota soalnya. Jadi World of Warcraft tuh adalah satu-satunya MMORPG yang sangat populer, kayak mungkin pada saatnya itu nomor 1 lah. Sampai hampir semua developer tuh bikin MMORPG pengen jadi WoW killer. Ternyata di ujungnya adalah yang membunuh WoW adalah WoW sendiri. Developernya malah makin lama flop, expansionnya makin kurang menarik, kasus-kasus drama-drama. Oh, jangan-jangan ini alasan kenapa Genshin nggak ngeluarin konten endgame. Karena takut bunuh diri. Jadi teman-teman semuanya, yang kalau ada yang protes, ini Genshin kenapa nggak ada konten endgame ya? Karena dia tahu ketika dia mengeluarkan konten endgame itu adalah pembunuhnya dia sendiri. That's the true Genshin killer, bro. The Genshin killer is lihat Genshin itself. Aduh. Lihat World of Warcraft. Iya, benar tuh World of Warcraft tuh pengalaman begitu. Yang bunuh kan juga pada akhirnya Dota All Star kan? Dota All Star juga termasuk kan? Kan Dota bunuh apa? World of Warcraft, WoW. Enggak, yang ngebunuh WoW sendiri. Waktu itu kompetisinya adalah ini Final Fantasy 14 kompetitornya. Oh, oke. Ini yang MMORPG-nya. Kalau Warcraft 3-nya ya habis itu kayak udah habis aja. Kayak habis itu kan dia ada Dota ya. Itu udah panjang lagi lah. Udah beda lagi. WoW udah bisa sendiri. Udah bisa sendiri, udah beda genre lagi juga. Gitu. Banyak banget tuh ngomongin Genshin, gila. Terasa udah hampir sejam nih, udah 50 menitan nih. 2 part ya. Opening satunya itu yang apa? Bukan Genshin yang pelit, Anda yang miskin. Primogems.
Gak ada, itu gue potong tuh sapunya gue potong. Gak ada nyapu lu, enak aja lu. Terus opening 2-nya itu, Cici bukan healer yang jelek. Anda yang gak bisa main Ya, mekaniknya. dah gue potong di situ dah. Itu kan lu yang ngomong tadi. Oh iya bener. Lucer gue potong. Ya, sepertinya sudah cukup tuh. Cukup dulu ya Toh ya untuk episode yang ini. bahas Genshin dulu. Toh. Terima kasih. Semuanya ada di sini, kita nggak hate comment, kita Bisa ngomong gitu, tidak hate comment dari tadi udah anjing udah begini ke kamera. Tidak ada hate comment. Toh. kita nggak benci. Opini aja ya. Dan Fakta. rata-rata fakta. Gimana? Mau gimana guys? Gimana ya? Tapi Iya, ya gimana menurut kalian dah? Kalian mungkin komen di bawah. Apakah ya Genshin bagus, kenapa buat kalian, kenapa suka Genshin, dan apakah ada Genshin Killer, bakal ada apa enggak? Ya komen aja, beropini aja ya. Ya begitu Toh. Itu kira-kira untuk Thank you ya Toh. Thank you Ngobrolin hari ini. Thank you guys. Kita pamit ya guys. dulu. Thank you. Bye bye. See you. Bye bye. Nah Toh, tadi kan lu bahas ada cerita bagus kan. Sebenarnya di anime tuh juga baik yang ceritanya bagus. Gak kalah sama Lord Genshin. Nonton di sini Toh. Nih. Ini. Ada di sini. Makanya. Habis itu yang kedua, Habis itu ya kalau mau bahas, kita juga selain bahas anime ada bahas game-game lain, game-game gitu kita bahas juga. betul juga di Di sini nih ada nih. Nah, makanya apa? Subscribe di sini. Klik 2 kali. Gak unsubscribe, gue udah berapa kali bilang di episode lain. Lu pencet 2 kali kan unsubscribe. Gue pencet lagi. Thank you guys. Thank you. Bye bye. Bye.